Bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berada pada bulan Syawal. Syawal itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab apa artinya irtifa. Irtifa itu adalah peningkatan. Kenapa orang Arab jahiliyah menamakan ini bulan Syawal? Minimal dua alasan Bapak Ibu. Alasan yang pertama, memang panas suhu naik pada bulan Syawal. Jadi panas, maka matahari sudah suhu mulai naik. Jadi irtifa. Yang kedua, perang berkecamuk. Jadi ini perang berkecamuk. Kenapa perang meningkat? Eskalasinya meningkat. Perang Syawal ini. Karena nanti setelah Syawal bulan apa? Setelah Syawal bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu artinya bulan duduk gencatan senjata. Nah, jadi mereka memang puncak panas terik, perang pun juga berkecamuk. Karena nanti pada bulan Zulqa'dah tidak boleh peperangan. Namanya gencatan, namanya qa'dah itu kan duduk, tidak ada kegiatan apa lagi. Tapi kalau kita kembalikan kepada syariat, tentu Syawal artinya adalah peningkatan ibadah. 1 bulan penuh kita ditempa, kita dibina dengan ketulusan, imanan, wahtisaban. Maka tentu buahnya adalah pada hari ini peningkatan. Maka namanya Idul Fitri. Idul Fitri artinya adalah kembali fitrah, semangat ibadahnya muncul. Tapi sangat disayangkan tulisan Idul Fitrinya adalah pakai Fitri. Fitri itu kalau tulisannya FITRI itu Pak hurufnya ta, putur. Futur itu mundur. Jadi kalau Idul Fitri ditulis dengan T saja, selamat mundur ke belakang. Jadi ada dosa-dosa kira rasa. Fitria pakai H. Kalau tidak pakai H betul-betul. Ya. Kalau Fitri yang pakai H, apa hurufnya to, Fitri. Itu semangat beraganya muncul. Tapi kan spanduk coba di WA spanduk Fitri. Makanya setelah Ramadan orang sepi di masjid karena doanya betul Pak, selamat mundur ke belakang. Ya nak nampak orang kamar saji Bapak. Seolah-olah Pak masjid itu sepi. Ya kan? Ini bagi mungkin koreksi sedikit. Ya kan? Jadi yang betulnya Fitri itu TH. Apalah arti sebuah tulisan tapi sangat menentukan Bapak. Jadi jangan dianggap sederhana sama karena kalau T itu pataro putus mundur ke belakang. Tapi kalau TH Fitri TH rutok. Nah itu berarti makanya Idul Fitri semangat beribadah. Karena seperti Allah ingatkan kepada kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankara. Janganlah kamu seperti wanita yang sudah ditunung kemudian diurai satu persatu. Semangat beribadah kemudian mundur ke belakang. Jadi Bapak Ibu ini yang menjadi kekhawatiran kita.
Jangan sampai kamu, kata Allah, beribadah itu seperti seorang wanita malam hari dia tenun, dia rajut, kemudian siang harinya dia bongkar kembali. Nah ini bagi rahimahumullah, kita bersyukur kita berada pada bulan Syawal ini. Maka bagi rahimahumullah, bulan Syawal ini ibadah yang kita lakukan diantaranya adalah pertama, puasa 6 hari bulan Syawal. Seperti hadis Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahab aw kama qala Rasul. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diikuti 6 hari pada bulan Syawal, sama dia berpuasa 1 tahun penuh. Jadi kita usahakan Pak Ibu, kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Salah satu yang menjadi kajian puasa Syawal ini adalah apakah kalau seseorang ibu-ibu, katakanlah anak perempuan yang sudah haid, mana yang dahulu Pak? Mengganti puasakah atau melaksanakan puasa Syawal? Ada yang mengatakan wajib dulu dia puasa, mengganti puasa dahulu. Tidak boleh dia puasa Syawal sebelum mengganti puasa atau mengkodo puasa. Tapi pendapat ini tidak terlalu kuat Pak Ibu, karena tidak ada Nabi secara tegas mengatakan larangan bagi orang yang belum mengganti puasa, mereka dilarang puasa 6 hari bulan Syawal. Pendapat yang kedua, menurut Abu Hanifah, boleh seseorang puasa 6 hari Syawal sebelum mengganti puasa wajib. Alasannya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu mengganti puasanya itu pada bulan apa? Pada bulan Syawal. Jadi Pak Aisyah itu mengganti puasa qadha itu pada bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Ummul Mukminin tidak puasa pada 6 hari bulan Syawal. Nah ini kata Abu Hanifah menunjukkan boleh seseorang puasa 6 hari khususnya ibu sebelum mengganti puasa wajib. Alasannya adalah perbuatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tak mungkin Ummul tidak puasa sunnah 6 hari bulan. Banyak puasanya Pak. Puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura. Itu tidak mungkin Ummul Mukminin tidak melakukannya. Yang puasa qadhanya diganti pada bulan Syawal. Ini menunjukkan boleh seorang wanita muslimah puasa sunat sebelum mengganti puasa wajibnya. Alasan juga di kalangan ulama adalah bahwa mengganti puasa ini adalah wajibnya muwassa'. Artinya waktunya luas, panjang waktunya Bapak Ibu. Sementara puasa Syawal waktunya terbatas. Tentu logikanya mendahulukan waktu yang terbatas daripada waktu yang lebih luas. Nah, maka kata Abu Hanifah boleh puasa Syawal dahulu sebelum mengganti puasa qadha. Pendapat yang ketiga Bapak Ibu adalah pendapat Imam Syafi'i mengatakan sebaiknya, dia sebut sini Pak, sebaiknya puasa qadha dulu diganti, afdolnya puasa yang wajib dulu diganti,
baru puasa sunnah. Kata kuncinya Bapak Ibu adalah bahwa begitu pentingnya puasa sunnah di bulan Syawal ini. Ini Bapak Ibu rahimakumullah yang terkait dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua Bapak Ibu yang kita lakukan setelah Ramadan ini yang kita pertahankan adalah membaca Al-Quranul Karim di masjid. Ulang Ibu ya, membaca Al-Quran di masjid. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi ahlu suffah. Ahlu suffah itu Bapak Ibu adalah sahabat yang tidak punya rumah. Mereka tinggal di emperan dekat masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, maukah di antara kamu pergi ke pasar Butha atau Akik, kemudian kamu kembali membawa unta yang paling bagus? Kata sahabat, pasti mau Rasulullah. Siapa yang tidak mau pergi ke pasar, pulangnya membawa kendaraan unta bagus lagi. Kalau hari ini Pak pergi ke pasar, singgah di showroom, bawa mobil paling bagus pulang ke rumah nanti, pasti mau semuanya. Kata Nabi, kalau begitu sesungguhnya apabila seseorang sholat di masjid, kemudian yang membaca ayat ini min kitabillah, dia membaca 2 ayat setiap masuk di masjid, maka dia mendapat 2 ekor unta yang paling bagus. Kalau dia membaca 3 ayat, maka dia mendapat 3 unta yang paling bagus. Begitu seterusnya Pak Ibu. Apa pesan yang keduanya adalah setiap kita masuk masjid, maka kita biasakan membaca Al-Quran. Itu Pak rahasianya. Jadi kita biasakan. Jadi Pak sholat ke masjid bukannya sholat saja. Makanya kenapa kita disuruh datang cepat ke masjid, coba kan? Maka ada waktu kita membaca Al-Quran. Masya Allah Pak, 2 ayat yang kita baca itu kita mendapat 2 ekor unta mewah. Kita baca 3, kita mendapat 3 unta mewah. Hadisnya riwayat Muslim. Nah, jadi bagi Ibu, kebiasaan yang kedua yang kita pelihara setelah Ramadan ini adalah apa Ibu? Adalah membiasakan sholat berjamaah plus membaca Al-Quran setiap masuk masjid. Jadi ini Pak gerakan, ini ada gerakan sholat berjamaah. Yang kedua adalah gerakan membaca Al-Quran setiap masuk masjid. Allahu Akbar. Jadi Bapak-bapak bisa bayangkan, inilah doa kita masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu segala pintu rahmatmu. Ternyata Al-Quran, masjid adalah rumah Allah yang mulia, dan kita membaca Al-Quran di rumah yang paling mulia, insya Allah Pak, kita jadi orang yang mulia insya Allah nantinya. Jadi ini kita biasakan Pak. Jadi kalau kita masuk masjid sebelum sholat atau sebelum sholat, kita biasakan apa Pak? Membiasakan sunnatun hasanah, membiasakan membaca Al-Quranul Karim. Ini Bapak Ibu yang kedua yang kita biasakan. Jadi bukan hanya sekedar kita sholat di masjid saja, tapi ada yang luar biasa kata Nabi adalah biasakan kamu masuk masjid dan biasakan membaca Al-Quranul Karim. Tapi ada catatannya. Catatan begini Bapak Ibu, kalau ada pengajian, jangan, itu tidak sopan kalau kita baca
Al-Quran. Nah, aku bercerita juga Pak, saya ingat dulu Pak Ibu sewaktu di Madinah itu, sewaktu seorang syekh mengaji dan ada seseorang diusir keluar katanya, kamu tidak sopan katanya. Nah, jadi beri kata catat Pak, jadi kok dia samangi baca Quran sehingga batarati kurang. Nah, jadi Pak tidak sopan kiranya orang berbicara kita baca Al-Quran. Ini kan banyak fenomena Pak di bulan Ramadan Pak kan, karena mencari target second juz tamat second khatam, mulai tarawih seisa langsung baca Al-Quran. Itu sangat tidak sopan. Al-Quran mendidik orang sopan santun. Maka saya ingat betul di Masjid Nabawi itu kata saya, keluar, kamu nggak sopan, masa saya pengajian kamu baca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, ini kebiasaannya kita biasakan membaca Al-Quran. Di hadis Nabi itu Pak dua Pak. Yang pertama ya ta'allam, yang pertama belajar, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi artinya selain kita membaca, kita membudayakan juga apa Pak? Belajar membaca Al-Quran dari. Jadi menghidupkan halakoh Quran. Jadi halakoh Quran membiasakan kita duduk di masjid, kita mentahsin. Nah itu Pak. Jadi kan tingkatan yang pertama itu Pak adalah tahsin Al-Quran. Jadi umpamanya kita minta Ustaz kita tahsin sebentar, saya bacakan, tolong dengarkan Pak. Itu Pak pekerjaan yang paling mulia. Karena gini Pak Ibu, Al-Quran ini wajib pakai guru Pak Ibu. Gak bisa tanpa guru, gak bisa Pak. Kita pakai teks saja bisa, tapi mesti kita tasmihkan, kita mendengarkan bacaan kita kepada guru. Nah ini Pak kita budayakan, kita baca, kita tasmihkan bacaan kita di depan guru kita. Ustaz Hasan, tolong dengarkan bacaan Fatihah saya, ya kan? Oh belum, atau tolong dengarkan hafalan surat An-Naba saya, dengarkan Pak. Karena kalau Bapak hafal saja dan tidak ditasmikan, khawatir salah apa nanti, dan itu dibawa selama-lamanya. Saya ingat Bapak ini saya cek bacaan panjang pendek yang benar. Kenapa? Ini sudah bisa dipastikan dia tidak mentasmikan kepada orang. Kenapa? Berarti dia menghafal dalam kondisi salah. Maka Bapak Ibu, mari kita budayakan. Saya Bapak Ibu lebih setuju bahwa bagaimana masjid ini berfungsi sebagai rumah-rumah tahfiz. Rumah Allah ini tempat orang menghafal Al-Quran Karim. Bapak Ibu lihat, kalau kita pergi ke Madinah atau ke Masjidil Haram itu Pak, di tiang-tiang itu nanti ada syekh itu hanya sekedar mendengarkan bacaan Al-Fatihah kita. Sini katanya, coba baca Fatihah kamu. Oh belum bagus katanya. Oh ini bagus katanya. Nah ini Pak kita budayakan sebentar Pak. Menjelang kita mau pulang, Ustaz tolong dengarkan Fatihah saya. Oke. Besok tolong dengarkan surat An-Nazi'at Ustaz 5 ayat. Okay. Nah nanti Pak ini kan luar biasa. Nah inilah kata Rasulullah SAW, kalau kamu datang ke masjid, kamu belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran dua ayat, Allah berikan 2 ekor onta yang sangat luar biasa. Ini Bapak Ibu kebiasaan yang kedua yang mari kita pertahankan, membudayakan, mentasmiahkan bacaan kita kepada guru-guru kita yang sudah direkomendasikan bagus bacaannya. Jadi karena gini Bapak Ibu, saya contohkan Pak ya, satu-satunya Pak huruf Al-Quran yang tidak ada pada huruf yang lain ada huruf. Huruf itu Pak nggak ada di bahasa dunia apapun. Makanya kata Nabi, saya orang yang paling fasih mengucapkan huruf. Nah
Berarti Pak, kita belajar bagaimana cara membaca antara dalla dhalla supaya betul bacaannya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa minder Pak, mentang-mentang kita sudah senior, sudah Pak Haji, merasa tidak pas pula untuk belajar tahsin dengan orang yang lebih kecil daripada yakin Pak, yakin. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kalau kamu mau belajar Al-Quran, maka kamu orang yang paling mulia. Jadi Bapak Ibu, berniatlah apapun profesi kita, apapun profesi kita, ya Allah, saya ingin menjadi guru tahsin Al-Quran. Ini Pak, kita contohkan Pak. Saya ingat Pak, di Masjid Nabawi itu Pak, profesi mereka siang hari dosen kampus, di malam hari mereka mendengarkan bacaan orang baca Al-Fatihah. Ini sebuah kehormatan. Jadi Bapak Ibu, mari kita budayakan mentasmidkan bacaan kita kepada saudara kita yang lebih bagus bacaannya. Jika baca Pak, ajak anak kita, keluarga kita, nak tolong tidak, kamu hafal apa nak? Budaya saya sudah hafal surat apa? Oke, besok tasmidkan sama ustaz nantinya. Itu Pak. Kalau bahasa ininya Pak, ini disebut dengan namanya talaki, nama Pak, berhadapan langsung dengan guru. Itu yang kedua Bapak Ibu rahimahumullah, terkait dengan mari kita budayakan masuk masjid plus membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga Bapak Ibu, saya ingin mengulang Bapak Ibu ayat tentang puasa. Di awal puasa Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat terakhir puasa itu Pak adalah 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang berpuasa, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Saya mengajak Bapak Ibu sejenak Bapak Ibu. Coba Bapak lihat ayat yang diawali dengan kata wail. Surat apa Bapak Ibu? Surat wail. Kan dua Pak. Yang pertama, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malau wa 'addada. Coba Pak ditadabbur Bapak Ibu. Itu Pak, itu ayat tentang ekonomi, ayat tentang muamalah. Allah katakan, celakalah kata Allah mereka yang mengupat, mereka yang merusak nama baik seseorang. Itu kan? Mereka yang punya lisan menodai nama seseorang, mereka yang punya tangan tapi merusak nama orang lain. Dari pekerjaan tersebut mereka mengumpulkan harta. Dari usaha itu mereka mendapatkan harta. Apa bahasa sekarang nama Bapak Ibu? Black? Apa nama Bapak Ibu? Black market. Kata Allah, kalau itu yang kamu lakukan, celaka kamu kata Allah. Celaka kamu kata Allah. Jadi Bapak Ibu, ayat wailul likulli humazatin lumazah jangan dibaca sampai situ Pak. Celakalah bagi orang betul sampai allazi jama'a malahu wa 'addada. Dari gunjingan mereka itu, dari mulut mereka, mereka rusak nama saudaranya. Kemudian mereka mendapatkan jabatan hingga yang tersebut. Celaka kamu subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpuasa, dia tidak akan pernah melakukan dengan cara-cara seperti itu. Maka Allah katakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Salah satu batu itu adalah wail. Ayat wailul likulli humazatin lumazah. Contoh Pak, awak menggali, tapi awak menggali kita mendapatkan katakanlah pengunjung, tapi dengan cara merusak jualan kawan yang sebelah. Itu Pak kata Allah wail. Maka ayat wailul likulli humazatin lumazah itu ayat tentang muamalah, ayat tentang ekonomi. Yang kedua Bapak Ibu kita lihat ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yasrun. Itu juga tentang ekonomi dan jujur. Jadi Pak kata wail, ayat yang diawali dengan kata wail, wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatin lumazah, itu kedua-duanya bicara tentang ekonomi, berbicara tentang muamalah. Maka orang yang puasanya yang bagus, la'allakum tattaqun, mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi Pak luar biasa. Itu kan contoh Pak, contoh. Jadi Pak kita tadabbur, masya Allah luar biasa ayat ini. Ternyata ayat wail yang diawali keduanya itu berbicara tentang masalah ekonomi. Itu contoh Pak Ibu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Contoh lain Pak Ibu, dengan batil ini apa disebut dengan namanya jual beli najas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in najas. Najas itu Pak bertitik 3. Kalau najis artinya Pak, sering orang salah baca. Najas itu titik 3. Apa itu najas? Nabi melarang jual beli dengan cara najas. Apa itu najas? Najas adalah semacam rekayasa barang. Apa yang tahu Pak? Jadi Pak, banyak orang menawar produk kita, ternyata semuanya penawaran palsu. Direkayasa banyak orang Pak menawar produk kita, tapi yang menawar itu hanya tawaran palsu. Apa gunanya Pak? Untuk mengelabui orang lain agar membeli barang kita. Apa bahasa kita Pak? Itu namanya penawaran palsu. Ada sebuah produk, datang temannya, oh bagus nih Pak, oh ini bagus sekali nih Pak. Datang temannya, bagus nih Pak, atau testimoninya bagus, ini luar biasa. Saya sudah 5 botol saya beli barang luar biasa. Tapi nggak benar Pak, hanya tawaran palsu, penawaran palsu. Nah, penawaran palsu itu dalam bahasa ajnabi disebut dengan bai'un najas, atau disebut testimoni palsu. Ada pernyataan, saya sudah coba sekian botol, luar biasa hasilnya, tapi begitu benar Pak. Nah kata Nabi, jangan kamu mendapatkan uang tapi dengan cara merekayasa orang seolah-olah banyak peminatnya, banyak testimoninya, padahal itu bohong. Nah kata Nabi, itu namanya penawaran palsu. Bahasa Nabi-nya bai'un najas. Maka orang yang puasanya benar, dia tidak akan melakukan rekayasa. Direkayasa banyak orang membeli barang kita, padahal barang kita bukan barang yang sebenarnya. Dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Pak. Yang kedua ada namanya disebut dengan iktikad. Tadi Pak, barangnya direkayasa. Sekarang adalah bagaimana merekayasa pasar. Apa yang terjadi? Apa yang disebut dengan iktikad, penimbunan barang. Barang ditimbun, terjadi kelangkaan. Kalau barang langka, peminat banyak, harga jadi naik. Itu kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la'anallahul mu'takir. Allah mengutuk orang yang menimbun kebutuhan pokok. Apa banyak Pak? Bisa barang atau bisa tenaga kerja Pak. Di stop sehingga Pak orang langka, barang langka. Kalau barang langka, permintaan banyak, harga akan naik. Nah, gaya-gaya yang seperti ini kata Rasulullah SAW itu termasuk kata Al-Quran adalah dengan cara yang batil. Maka orang yang muslim, orang yang puasanya bagus, mereka tidak mau melakukan penimbunan barang. Barang ditimbun sehingga menjadi langka, harga. Nah, keuntungan yang mereka nikmati itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Nah, ini Bapak Ibu rahimahumullah, maka ayat terakhir tentang puasa adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang berpuasa, janganlah kamu memakan harta sesamamu, janganlah kamu mendapatkan rezeki dengan cara yang batil. Ini Bapak Ibu rahimakumullah menjadi renungan bagi kita bahwa yang pertama adalah kita melakukan puasa 6 hari bulan Syawal. Yang kedua adalah kita membiasakan ke masjid plus kita membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah bahwa kita meninggalkan perbuatan-perbuatan apakah yang namanya yang termasuk yang batil. Yang batil apakah riba, apakah judi, apakah namanya kezoliman atau menzolimi hak orang lain, itu dilarang di dalam agama kita. Maka orang yang berpuasanya benar, mereka tidak mau mendapatkan dengan cara yang seperti tersebut. Inilah Bapak rahimahumullah bahwa ternyata puasa yang benar itu melahirkan muamalah yang benar. Itu Pak, puasa orang yang benar melahirkan muamalah yang bagus. Karena ayat setelah ini adalah tentang haji Pak. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang kapan bulan haji. Nah, ini Bapak Ibu rahimahumullah menjadi renungan bagi kita bahwa sesungguhnya kita berusaha tidak memakan riba. Yang kedua, tidak melakukan penimbunan barang. Yang berikutnya, kita tidak melakukan mendapatkan rezeki tapi dengan cara merusak nama baik orang, dengan merusak nama baik orang lain. Bapak Ibu, hari kan Black Campaign kan namanya, kita dapat jabatan tapi kita nodai, kita rusak teman-teman saudara kita, rela kita bikin berbohong agar namanya rusak. Maka di dalam agama itu termasuk wailul likulli humazatil lumazah, dan itu bahasa sangat keras, celaka kata Allah mereka yang bergaya seperti tersebut. Ini Bapak Ibu rahimahumullah kajian kita pada malam hari ini. Mungkin kalau ada yang diskusi mau nonton kaji Bapak Ibu, kita persilakan untuk diskusi dan mohon silakan Ibu kalau ada bertanya terkait dengan pembahasan kita. Pertama adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang kedua adalah membiasakan kita baca Al-Quran taksin. Yang ketiga adalah memperbaiki muamalah kita. Jadi ibadah kita perbaiki, muamalah juga muamalah yang benar. Persilakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya menjelang waktu bisa ke depan. Silakan Ibu.